Namaku Ardi Prasetya, seorang pemuda biasa dari pelosok Wonosobo, Jawa Tengah. Hidupku tak lebih dari serangkaian perjuangan tanpa jaminan. Ayahku seorang buruh tani yang sudah tak sanggup kerja karena sakit, dan adikku masih duduk di bangku SMA, sementara ibu hanya jualan gorengan keliling kampung. Untuk menyambung hidup, aku merantau ke Taiwan sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Banyak yang bilang, kerja di luar negeri itu penuh harapan dan uang. Tapi tak ada yang bilang, betapa sepi dan beratnya meninggalkan tanah air demi sebungkus mimpi. Tiba di Taiwan, aku ditempatkan di sebuah rumah megah milik keluarga pengusaha. Tugasku bukan merawat orang tua seperti kebanyakan teman sesama TKI, melainkan seorang wanita muda, berusia 35 tahun, yang lumpuh dari pinggang ke bawah akibat kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Namanya Melin. Cantik, tapi wajahnya dingin seperti salju. Tak pernah tersenyum, dan hanya berbicara jika perlu. Pertemuan pertama kami seperti film bisu. Ia duduk aku di kursi roda, menatapku seakan aku hanya bayangan yang lewat. Ia tak mengizinkanku menyentuhnya, bahkan sekadar membantu mengganti baju. Tapi aku tahu, di balik wajahnya yang datar, ada lautan luka yang belum sembuh. Dan entah kenapa, aku tidak takut, justru ingin mengenalnya lebih jauh. Hari demi hari kulewati dengan kesabaran. Aku belajar mengenal kebiasaannya, diam-diam memperhatikan cara ia menahan tangis setiap malam. Dan tanpa kusadari, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, bukan sekadar rasa kasihan, tapi benih cinta yang tak bisa kutolak. Aku hanyalah seorang TKI, dan dia seorang majikan lumpuh dari negeri asing. Tapi siapa sangka, di antara keheningan rumah besar itu, kami menemukan satu hal yang sama, kesepian. Dan dari kesepian itu, dimulailah kisah cinta yang tak pernah kami duga sebelumnya. Cinta tak selalu datang dari pelukan. Kadang, ia muncul dari diam yang dipenuhi rasa peduli. Kalau kamu ingin, aku bisa lanjutkan dengan memperdalam sektion-sektion selanjutnya juga, agar cerita ini bisa dikembangkan jadi naskah video atau novel pendek yang utuh. Mau dilanjutkan ke sektion 2? Ardi adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Dieng, Wonosobo. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras, memikul air dari sumur, membantu ayah mencangkul sawah, hingga memanjat pohon bambu untuk dijual ke pasar. Hidupnya sederhana, tapi tidak pernah kehilangan senyum. Meski hidup kekurangan, Ardi selalu merasa cukup selama keluarganya bisa makan dan tertawa bersama. Namun hidup mulai berubah ketika ayahnya terserang stroke ringan dan tak bisa lagi bekerja. Beban keluarga jatuh ke pundaknya. Ibu hanya bisa membantu dengan berjualan gorengan keliling desa. Adiknya yang masih sekolah butuh biaya, dan utang pengobatan ayah membuat ekonomi keluarga makin tercekik. Dengan modal nekat dan restu ibunya yang berlinang air mata, Ardi mendaftar program TKI ke luar negeri. Ia tak banyak pilih-pilih pekerjaan, asal halal dan bisa mengirim uang ke rumah. Setelah pelatihan singkat dan dokumen lengkap, ia diberangkatkan ke Taiwan. Hatinya campur aduk, gugup, sedih, tapi juga berharap. Ardi bukan orang yang pandai bicara atau tinggi pendidikan. Namun ia punya satu kekuatan, hati yang sabar dan tulus. Ia percaya bahwa dengan niat baik, Tuhan akan membukakan jalan. Sementara itu, di sisi dunia yang berbeda, Melin, wanita keturunan Taiwan, hidup dalam kemewahan yang menyesakan. Ia anak tunggal dari keluarga pengusaha alat kesehatan, tumbuh dalam segala kemudahan materi, tetapi tak pernah benar-benar merasa bahagia. 3 tahun lalu, Melin mengalami kecelakaan mobil ketika mengendarai mobil sport miliknya saat hujan. Ia kehilangan kontrol dan menabrak pembatas jalan. Ia selamat, tapi saraf tulang belakangnya rusak parah. Sejak saat itu, ia lumpuh dari pinggang ke bawah. Dunia yang dulu penuh glamor dan pesta, kini berubah menjadi kamar yang sunyi dengan bau obat dan terapi. Semua orang di sekitarnya mengasihani dirinya, tapi justru itu yang membuat Melin muak. Ia tidak ingin dikasihani. Ia ingin dikenali bukan sebagai gadis cacat, tapi sebagai wanita yang masih punya mimpi dan harga diri. Ayahnya menyewa banyak perawat profesional, tapi semuanya hanya bertahan sebentar.
Mereka hanya melihat pekerjaan, bukan melihat dirinya sebagai manusia. Ia makin tertutup, sinis, dan dingin. Sampai datang Ardi, dengan logat Jawanya yang kaku, senyum bodohnya, dan caranya yang kikuk saat membantunya makan. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, Meilin merasa penasaran pada seseorang. Bukan karena profesionalismenya, tapi karena Ardi tak pernah memandangnya dengan kasihan. Hanya dengan hormat, dan entah kenapa, itu terasa menyembuhkan. Yang lumpuh bukan cuma kaki. Kadang, hati juga bisa mati rasa sampai seseorang datang, bukan untuk menyentuh tubuh, tapi menyentuh jiwa. Hari itu hujan mengguyur kota Taichung sejak pagi. Ardi berdiri di depan pintu rumah besar bercat putih dengan pagar besi otomatis. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya menggenggam koper kecil yang berisi pakaian, Al-Quran kecil dari ibunya, dan foto keluarga yang diselipkan di balik baju hangat. Ia menarik napas dalam-dalam. Inilah hari pertamanya bekerja sebagai caregiver untuk majikan baru, seseorang yang dikabarkan sulit dan tertutup. Pintu terbuka. Seorang wanita setengah baya menyambutnya. Itu adalah bibi rumah tangga yang sudah bekerja lama di rumah tersebut. Ia hanya memberi isyarat agar Ardi masuk tanpa banyak basa-basi. Sepatu harus dilepas, suara dijaga. Rumah itu terasa sunyi dan dingin. Dinding putih bersih, perabotan mewah, tapi tak ada kehangatan di dalamnya. Seperti museum yang ditinggalkan jiwa penghuninya. Di ruang tengah, duduklah Meilin, mengenakan sweater abu-abu dan celana longgar. Ia duduk kaku di kursi roda elektrik. Rambutnya panjang dan tergerai, tetapi matanya menatap kosong keluar jendela. Ia bahkan tak menoleh saat Ardi datang dan memperkenalkan diri dengan sopan dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Bibi rumah tangga berkata singkat, "Jangan banyak bicara padanya. Lakukan tugasmu." Hari-hari pertama Ardi terasa seperti bekerja di antara tembok. Ia membantu memindahkan tubuh Meilin dari ranjang ke kursi roda, menyuapkan makanan, mengganti selimut, semuanya dalam diam. Tak ada sapaan, tak ada ucapan terima kasih. Bahkan kadang, Meilin sengaja memalingkan wajah saat Ardi mencoba menatapnya. Tapi Ardi bukan tipe orang yang mudah tersinggung. Ia hanya menjalankan tugasnya. Meski kadang keringatnya menetes saat harus mengangkat tubuh Meilin yang cukup berat, ia tetap tersenyum. Senyum kikuk yang justru semakin membuat Meilin merasa bingung. Mengapa pria ini tidak jijik, tidak takut, tidak merasa risih saat membersihkan tubuh wanita lumpuh yang bahkan tak bisa memegang sendok? Suatu sore, saat Ardi mengganti sprei ranjangnya, tanpa sengaja ia menjatuhkan foto di laci kecil milik Meilin. Di situ, ada gambar seorang pria muda memeluk Meilin yang dulu, ceria, berdiri tegap, tersenyum. Tapi foto itu sobek di bagian wajah prianya. Ardi buru-buru mengembalikannya ke tempat semula. Tapi ia tahu, luka Meilin lebih dalam dari sekadar tubuh yang lumpuh. Pada malam ke-7, ketika Ardi menyuapkan bubur, tangan mereka bersentuhan secara tak sengaja. Refleks, Meilin menarik tangannya, seolah tersengat. Tapi tidak marah, hanya kaget dan bingung. Karena untuk pertama kalinya, sentuhan itu tidak membuatnya jijik. Tidak membuatnya merasa seperti beban. Pertemuan pertama kami tak diwarnai senyum atau sapaan hangat. Tapi disitulah awal dari segalanya. Karena dari diam yang paling hening, kadang cinta mulai berbisik. Waktu berjalan pelan di rumah besar itu. Hari demi hari seperti salinan satu sama lain. Tapi bagi Ardi, setiap detik di dekat Meilin adalah pelajaran tentang kesabaran. Ia belajar membaca suasana hanya dari nada napas atau gerakan alis wanita itu. Ia tahu kapan Meilin sedang kesal, sedih, atau sekadar ingin sendiri, walau tak ada sepatah kata pun yang keluar. Perlahan, Ardi mulai melakukan hal-hal kecil yang tidak tercantum dalam kontrak kerja. Bukan karena disuruh, tapi karena merasa itu perlu. Saat pagi datang dan udara dingin masuk dari celah jendela, ia diam-diam menyeduh teh jahe untuk Meilin. Ditaruhnya di meja kecil dekat kursi rodanya, tanpa bicara. Lalu ia pergi ke dapur seolah tak terjadi apa-apa. Awalnya, Meilin hanya melirik sinis. Tapi pagi berikutnya,
Teh itu ia teguk sampai habis. Tak ada ucapan terima kasih. Tapi Ardi tahu, itu berarti ia diterima, sedikit demi sedikit. Ardi juga mulai berbicara lembut setiap kali merawat Meilin. Bukan untuk mengobrol, melainkan sekadar menceritakan hal-hal remeh, tentang sawah di kampungnya, tentang suara kodok di malam hari, tentang ibunya yang suka nyanyi lagu dangdut sambil goreng tempe. Ia tahu Meilin tidak akan membalas, tapi ia hanya ingin mengisi kesunyian yang menusuk. Suatu sore, saat rambut panjang Meilin kusut karena angin, Ardi memberanikan diri bertanya, "Boleh saya bantu sisir, Nona Mei?" Tak ada jawaban, hanya tatapan tajam. Tapi anehnya, Meilin tidak menolak. Ia diam, dan itu cukup sebagai izin. Dengan hati-hati, Ardi menyisir rambutnya yang halus dan wangi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan sembarang pekerjaan. Ini seperti menyentuh dinding hati seseorang yang selama ini terkunci rapat. Hari-hari berikutnya, Meilin mulai menatap Ardi lebih lama. Kadang ia bertanya pelan, seperti, "Kamu nggak capek?" Atau, "Kenapa kamu mau kerja kayak gini?" Pertanyaan pendek, tapi bagi Ardi itu seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Suatu malam, saat listrik padam dan rumah gelap gulita, Meilin memanggil Ardi. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku takut gelap." Ardi menyalakan lilin, lalu duduk di lantai di samping kursi rodanya. Ia bercerita soal malam di kampungnya yang penuh kunang-kunang, tentang suara angin di antara pohon teh. Meilin tertawa kecil, tawa pertama yang Ardi dengar darinya. Dan disitulah semuanya berubah. Ardi tak lagi sekadar perawat. Ia mulai menjadi teman bicara, pendengar, dan penenang hati. Sementara Meilin, perlahan, membuka dirinya, bukan hanya tubuh yang lumpuh, tapi juga luka yang selama ini disembunyikan jauh di dalam jiwa. Kadang, yang paling menyembuhkan bukan obat atau terapi, tapi perhatian kecil yang datang dari hati paling tulus. Dan Ardi telah menjadi obat yang tak pernah diminta, tapi sangat dibutuhkan. Hari-hari yang awalnya dingin kini mulai terasa hangat oleh kehadiran Ardi. Senyuman Meilin tak lagi langka. Ia mulai tertawa pelan, bertanya balik, bahkan bercerita. Tapi semakin kedekatan itu tumbuh, semakin dalam pula pergolakan di hati keduanya. Suatu malam di awal musim semi, Ardi membantu Meilin keluar ke taman kecil di belakang rumah. Udara sejuk dan bunga plum mulai bermekaran. Cahaya lampu taman redup, dan hanya ada suara angin serta degup jantung mereka yang saling mendekat dalam diam. Meilin memandang ke langit dan berkata pelan, "Kalau aku tidak lumpuh, aku pasti sudah menikah sekarang." Ardi menelan ludah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa berkata, "Kadang, yang utuh di luar belum tentu utuh di dalam." Meilin terdiam. Kalimat itu menusuknya lebih dari yang Ardi kira. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ardi mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab. Ada getaran di dadanya setiap Meilin memanggil namanya dengan nada lembut. Ada harapan kecil saat jemari mereka bersentuhan saat ia memakaikan selimut. Tapi ia tahu, ini salah. Ia hanyalah pekerja. Dan Meilin adalah majikan. Bukan hanya beda budaya, tapi beda dunia. Namun perasaan tak bisa ditahan selamanya. Meilin juga mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Ia mulai cemburu saat Ardi menerima telepon dari teman sesama TKI wanita. Ia merasa kecewa jika Ardi telat datang ke kamarnya pagi-pagi. Ia mulai berdandan, memakai lipstik tipis, walau hanya duduk di rumah. Tapi ia juga takut. Takut bahwa dirinya hanyalah beban bagi Ardi. Konflik batin mulai menggerogoti keduanya. Ardi sering termenung di kamar asrama, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku jatuh cinta? Tapi apa aku pantas? Sementara Meilin mulai menjauh perlahan. Ia kembali bersikap dingin, menarik diri, dan mengurangi komunikasi. Ia takut berharap pada sesuatu yang mungkin tak bisa terjadi. Ia takut perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Puncaknya terjadi saat Meilin melihat Ardi menerima kiriman video call dari ibunya di Indonesia, yang bertanya, "Nak,
Kamu nanti pulang bawa calon istri, ya? Meilin mendengar dari balik pintu dan hatinya runtuh. Ia merasa bodoh, karena mulai berharap lebih dari seorang pria sederhana yang punya dunia sendiri di seberang laut. Keesokan harinya, ia berkata dengan suara datar, "Kamu boleh minta pindah ke rumah majikan lain, kalau mau." Ardi terpaku. Hatinya seperti ditusuk. Tapi dari situ, ia tahu, Meilin bukan marah, ia terluka. Dan itu berarti satu hal, dia juga punya rasa. Perasaan yang dipendam terlalu lama akan meledak menjadi luka. Tapi cinta sejati akan tetap bertahan, bahkan di balik jarak, luka, dan perbedaan. Hari-hari setelah kalimat dingin Meilin terasa berat bagi Ardi. Meskipun ia tetap merawatnya dengan perhatian yang sama, tetapi suasana di antara mereka berubah kaku. Tak ada lagi obrolan ringan, tak ada lagi tawa kecil saat menonton drama, bahkan teh jahe di pagi hari pun tak disentuh. Namun di balik sikap dingin itu, Meilin justru sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia takut perasaan itu nyata. Ia takut mencintai pria yang jelas bukan dari kelas sosialnya, yang mungkin suatu saat akan meninggalkannya karena keterbatasan fisik yang tak bisa dipulihkan. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan guntur menggelegar di luar jendela, listrik kembali padam. Sama seperti malam dulu, malam ketika hati mereka mulai saling menyapa. Meilin memanggil Ardi, kali ini dengan suara gemetar. "Boleh temani aku sebentar?" Ardi masuk, menyalakan lilin kecil, dan duduk di samping kursi rodanya. "Kamu pernah merasa takut ditinggalkan?" tanya Meilin pelan. Matanya tak menatap langsung. Ardi menjawab, "Setiap orang yang aku sayangi pasti aku takut kehilangan. Tapi aku percaya, selama aku tulus, Tuhan jaga semuanya." Hening sesaat. Lalu tanpa disangka, Meilin berkata, "Aku mungkin menyukaimu, Ardi." Ucapan itu keluar pelan, namun menghentak jantung Ardi. Ia tak langsung menjawab. Dadanya sesak oleh emosi yang tertahan selama ini. Tapi di balik keterkejutan, ia tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia berlutut perlahan di depan Meilin dan berkata, "Saya juga punya rasa, Nona. Bukan karena kasihan, bukan karena tugas, tapi karena hati saya tenang setiap bersama Anda." Pelukan tak terjadi, sentuhan pun tidak. Hanya tatapan yang saling bicara, tentang dua jiwa yang akhirnya saling menemukan meski berasal dari dunia yang jauh berbeda. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya, ayah Meilin yang baru pulang dari Beijing mengetahui kedekatan mereka. Ia marah besar. Bagi keluarga terpandang seperti mereka, hubungan dengan pekerja asing adalah aib, skandal yang memalukan. Ia menyuruh agen tenaga kerja memindahkan Ardi, dan bahkan mengancam akan melaporkannya sebagai pekerja yang melewati batas. Meilin membela Ardi, namun tubuh dan posisinya terlalu lemah untuk melawan ayahnya sendiri. Di hari Ardi harus meninggalkan rumah itu, Meilin hanya bisa melihat dari balik jendela. Air matanya tak berhenti mengalir. Sebelum naik mobil agen, Ardi menoleh dan berkata lirih, "Kalau Tuhan mengizinkan, saya akan kembali. Tapi kalaupun tidak, saya akan selalu doakan kamu bahagia." Hari itu menjadi luka yang tak bisa mereka lupakan. Karena saat cinta sudah tumbuh, dunia seringkali tak siap menerimanya. Cinta sejati tak selalu berjalan mulus. Tapi jika cinta itu lahir dari keikhlasan dan keberanian, maka semesta pun akan mencari cara agar mereka dipertemukan kembali. Mobil agen tenaga kerja melaju pelan meninggalkan halaman rumah besar bercat putih itu. Di kursi belakang, Ardi menatap keluar jendela, mencoba menahan genangan air mata yang terus menekan di balik kelopak matanya. Jantungnya terasa kosong, seolah separuh dirinya tertinggal di balik pagar besi yang perlahan tertutup. Di balik jendela lantai 2, Meilin hanya bisa menyaksikan kepergian Ardi dengan tubuh gemetar dan mata sembab. Ia ingin berteriak, ingin berlari menyusul, tapi tubuhnya tak sanggup, dan hatinya terlalu remuk oleh kenyataan. Cinta yang baru saja mereka temukan, harus diremukan oleh dunia yang tak mengizinkan. Sejak kepergian Ardi, rumah itu kembali menjadi sunyi.
Lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara ketukan pelan di pagi hari, tidak ada lagi teh jahe hangat, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi senyuman hangat dari pria yang mencintainya bukan karena belas kasihan, tapi karena tulus. Meilin mulai menulis diari. Satu-satunya cara agar hatinya tidak hancur berkeping-keping. Ia menulis tentang tawa Ardi yang sederhana, tentang cara pria itu menyisir rambutnya, dan tentang malam hujan ketika Ardi pertama kali mengatakan, "Saya tenang saat bersama Anda." Ia menyimpan buku itu di bawah bantal, seperti menyimpan sepotong harapan. Sementara itu, Ardi dipindahkan ke panti jompo lain di pinggiran kota. Di sana, pekerjaannya berat, jauh dari nyaman. Tapi malam-malamnya selalu diisi dengan doa yang sama. "Tuhan, kalau memang bukan untukku, jagalah dia dengan orang yang lebih baik. Tapi kalau Engkau izinkan, pertemukan kami lagi." Ia menyimpan liontin kecil yang pernah ditinggalkan Meilin di meja kerjanya. Liontin berbentuk kupu-kupu, dengan ukiran huruf Mandarin. Harapan. Itu satu-satunya peninggalan yang membuatnya kuat untuk terus bertahan. Di hari terakhir kontrak kerjanya di Taiwan, sebelum kembali ke Indonesia, Ardi menulis surat. Ia menitipkan surat itu pada bibi rumah tangga yang masih bekerja di rumah Meilin. Ia tak tahu apakah surat itu akan sampai ke tangan yang dituju. Tapi ia hanya menulis satu kalimat pendek. "Kalau kamu masih simpan rasa itu, tunggulah aku." Surat itu sampai. Meilin membacanya dengan tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa suara. Ia memeluk surat itu seolah memeluk Ardi. Tak ada jawaban tertulis. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ardi pergi, ia tidur dengan senyum yang tulus. Di tempat berbeda, Ardi menatap langit malam dari bandara. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kampung halaman. Tapi ia tahu satu hal, cinta sejati tidak perlu ribut, tidak butuh janji megah. Cukup satu keyakinan. Jika hati tidak pernah berpaling, maka waktu bukan pemisah, tapi jembatan. Kadang, perpisahan bukan akhir, tapi ujian. Apakah cinta itu layak diperjuangkan? Dan di dalam dia mereka saling berjanji, jika takdir memang berpihak, mereka akan bertemu kembali, sebagai dua jiwa yang telah saling memilih. 2 tahun telah berlalu sejak Ardi meninggalkan Taiwan. Di kampung halamannya di Jawa Tengah, hidup kembali berjalan sederhana. Ardi membantu orang tuanya bertani, sesekali bekerja serabutan, dan terkadang menjadi penerjemah sukarela untuk calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ia masih menyimpan liontin kupu-kupu itu, dan surat balasan yang tak pernah datang. Hingga suatu pagi yang basah oleh embun, saat Ardi sedang membersihkan halaman, datang seorang kurir membawa paket kecil dari luar negeri. Di dalamnya hanya ada 2 benda, buku harian bersampul merah muda dan sebuah tiket pesawat atas nama Ardi Nugroho. Tujuannya, Taiwan. Tangannya gemetar saat membalik halaman pertama buku harian itu. Ia mengenali tulisan tangan itu. Untuk Ardi, pria yang membuatku percaya bahwa bahkan hati yang lumpuh pun masih bisa mencintai. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia membaca lembar demi lembar, catatan harian Meilin tentang dirinya. Tentang malam-malam kesepian setelah kepergian Ardi. Tentang harapan. Tentang rindu yang ia simpan diam-diam, tentang perjuangannya melawan keinginan untuk menyerah. Tiket itu adalah undangan. Bukan sekadar ajakan kembali, tapi ajakan untuk menyelesaikan cerita yang belum tuntas. Saat tiba di Taiwan, Ardi tidak langsung menuju rumah lama Meilin. Ia diarahkan ke sebuah bangunan baru, pusat rehabilitasi yang indah, yang ternyata milik yayasan sosial milik keluarga Meilin. Di sanalah ia melihat wanita yang pernah mengubah hidupnya. Kini duduk di taman dengan senyum yang tak lagi beku. Ia tampak lebih sehat, wajahnya bersinar, dan ada cahaya bahagia di matanya. "Aku tunggu kamu, Ardi," kata Meilin lirih. Suaranya lebih kuat dari yang Ardi ingat. "Dan aku janji, aku datang," jawab Ardi sambil mendekat, berlutut di hadapannya. Ia mengeluarkan liontin kupu-kupu yang selama ini ia simpan. "Aku bawa kembali, bersama seluruh hatiku." Tak ada pelukan dramatis, tak ada musik pengiring. Hanya 2 insan yang saling menatap,
dan dunia terasa runtuh di sekitar mereka, menyisakan hanya satu kebenaran, cinta itu nyata. Sejak hari itu, Ardi tidak lagi menjadi perawat. Ia menjadi bagian dari tim rehabilitasi Meilin. Bukan karena belas kasihan, tapi karena ia tahu, cinta tak membutuhkan alasan logis untuk tumbuh. Mereka menjalani hidup bersama, perlahan, satu langkah demi langkah. Meilin masih dalam proses pemulihan, dan Ardi memilih untuk selalu di sampingnya. Di sebuah sore, saat matahari mulai turun di balik bukit kecil di belakang pusat rehabilitasi, Meilin memegang tangan Ardi dan berkata, "Aku tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi jika ada hari terakhir dalam hidupku, aku ingin menjalaninya bersamamu." Ardi tersenyum, menatap langit yang sama seperti di kampungnya. "Dan aku akan ada di sana sampai akhir." Setelah melewati masa-masa sulit dan perjuangan panjang, hidup Ardi dan Meilin mulai memasuki babak baru yang penuh harapan. Di pusat rehabilitasi yang kini mereka kelola bersama, bukan hanya Meilin yang mendapatkan kekuatan dan penyembuhan, tapi juga Ardi menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Setiap pagi, Ardi dan Meilin menyapa para pasien yang sedang berjuang seperti Meilin dulu. Mereka berbagi kisah, menguatkan satu sama lain, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Ardi yang dulu hanya seorang TKI perawat kini menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena keahliannya merawat, tapi karena hatinya yang besar dan kisah cinta yang menginspirasi. Suatu hari, ketika senja mulai merayap, Ardi dan Meilin duduk di bangku taman, menghadap pegunungan yang menjulang jauh. Angin sepel-sepel membawa aroma bunga yang tumbuh di sekitar pusat rehabilitasi. Meilin menatap Ardi dengan mata yang penuh kasih dan berkata, "Aku tak pernah menyangka perjalanan kita akan sejauh ini." Ardi tersenyum, menggenggam tangan Meilin erat. "Aku pun tak pernah membayangkan cinta bisa tumbuh di tempat yang penuh luka dan perjuangan." Kini, mereka tidak hanya menjadi pasangan, tapi juga mitra dalam misi mulia untuk membantu orang lain. Mereka berdua percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, sama seperti mereka berdua. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di Taiwan maupun di Indonesia. Beberapa media lokal bahkan pernah mengangkat cerita mereka sebagai simbol harapan dan keberanian dalam menghadapi rintangan hidup. Tapi bagi Ardi dan Meilin, kebahagiaan sejati bukan datang dari pujian orang lain, melainkan dari bagaimana mereka mampu saling menopang dan mencintai tanpa syarat. Mereka juga mulai merencanakan masa depan bersama, sebuah kehidupan sederhana, namun penuh makna. Ardi berencana membuka sekolah pelatihan bagi calon TKI agar mereka mendapat bekal yang lebih baik. Sementara Meilin ingin mengembangkan pusat rehabilitasi agar bisa menjangkau lebih banyak pasien. Dalam perjalanan ini, mereka sadar bahwa cinta dan harapan tidak pernah datang dengan mudah, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan, semua luka bisa berubah menjadi kekuatan. Saat malam tiba, di bawah langit penuh bintang, mereka duduk berdua di teras, saling berbagi cerita dan mimpi. Di mata Meilin, Ardi bukan hanya seorang pria yang merawatnya, tapi pahlawan yang mengubah hidupnya. Sedangkan di hati Ardi, Meilin adalah cahaya yang memberi arti pada setiap langkahnya. Hidup baru bukan berarti melupakan masa lalu, tapi merangkul semua pengalaman untuk menciptakan masa depan yang lebih indah bersama.